pencinta berita balap, video balap. Hari ini kita bersilaturahmi ya, bersilaturahmi ke rumah Sri Hartanto yang di dunia balap dulu identik dengan nama Om Gandul, identik juga dengan bengkelnya GRM, Gandul Racing Modification. Pemain-pemain lama, pelaku-pelaku lawas pasti sangat paham. Bahkan si Om menegaskan bahwa sejak era 1980-an sudah bermain dengan kompetisi motocross. Nah, kali ini kita berkunjung ke rumahnya di daerah Jaranan Banguntapan. Itu ya dari Ring Road sebelah Ring Road Barat ya. Jadi kita ke sini. Ring Road Timur. Ring Road Timur, sorry, maaf. Jadi kita ngobrol sini, ngobrol santai aja. Piye kabari Om Gandul? Kan pasti banyak teman-teman dari pelosok, dari semua wilayah di Indonesia pengen mengerti bagaimana sih kabarnya Om Gandul. Nah, sekarang kita bersama dengan Om Gandul yang punya nama asli Sri Hartanto, yang identik dengan Gandul Racing Modification. Gimana Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari Om, gimana kabari Om? Ya, alhamdulillah kabarnya baik Mas Ogi. Terima kasih atas kunjungannya. Wah, ini tidak bisa saya suguh apa-apa ini. Nah, si Om ini tadi sudah bercerita bahwa saat ini sudah berusia 63 tahun. Dan putri tercinta, sulungnya, itu adalah seorang dokter hewan yang bertugas di salah satu klinik di wilayah Jakarta. Jadi si Om ini membuktikan, tengah dia kehebatannya di dunia balap, putri tercinta juga oke ketika bicara dunia pendidikan. Nah, sekarang kita tanya Om Gandul, bagaimana sih kesibukan sekarang di hari menikmati hari tuanya, apa saja yang dilakukan, kesehariannya, bagaimana Om? Monggo. Saya disuruh cerita ini. Ya Om. Ya. Secara singkat apa sih kesibukannya keseharian ini menikmati hari-hari tuanya? Ya. Oke. Untuk mengisi hari tua itu karena saya sudah ya bisa dikatakan off dari dunia racing ya. Kesibukan sehari-hari tetap masih racingnya tetap masih jalan. Apa macam modifikasi Ultra Bus, terus touring dan kawan-kawannya kanan kiri. Masih di sisa-sisa racingnya masih ada sedikit. Terus kesibukan saya sehari-hari jadi vendornya ini bengkel bus. Jadi bikin apa namanya tuh, bikin busing-busing kaki-kaki. Order-order juga masih ada Om ya? Order pasti ada. Pasti ada, alhamdulillah ya. Pasti ada. Jadi yang baik dari yang di Pulau Jawa atau luar Jawa masih Om ya? Masih ada, masih ya. Ya. Berarti apa namanya, tidak lepas sama sekali dengan dunia racing Om ya? Berarti ya masih ada tetap ya? Nggak bisa lepas Mas Ogi. Tetap melekat itu, dunia itu tetap melekat. Ya. Kalau kita bicara ini Om, apa namanya, terakhir kali si Om benar-benar terjun di dunia balap itu di tahun berapa Om? Karena ingat saya pernah dulu punya tim Yamaha GRM, itu tahun berapa benar-benar kemudian nggak terjun sama sekali di dunia untuk racing. 2000 berapa itu? Untuk sama sekali off ya, maksudnya tahun 2012 itu sudah off, benar-benar off karena ya dari pihak keluarga sudah tidak mengizinkan, mungkin ada rasa takut dan sebagainya. Oke lah, saya ngikut aja. Dari tahun 2012 sampai sekarang ya kayak tadi yang saya ceritakan itu, kegiatan saya sehari-hari. Jadi si Om ini juga, pemirsa, ini si Om ini juga tadi cerita sejak tahun 1983 itu sudah mengawal crosser di Madaveri ya. Ada itu memang sangat percaya sekali. Kemudian 90-an dan seterusnya. Dan banyak pembalap-pembalap nasional ini adalah pernah bersama-sama si Om. Kita sebut aja nama Irwan Ardiansa, almarhum, Hendriansa, Oki Firsdianto, almarhum, juga Doni Tata Pradita. Jadi mereka ini adalah pernah bersama dengan Om Gandul. Ya Om ya, betul Om ya? Betul sekali. Ya. Itu gimana Om? Bagaimana kemudian Om
memberikan apa ya, bagi saya itu kesannya apa, kenangan yang terindah itu bagaimana Om? Pernah bersama mereka, kemudian mereka sukses, mereka berhasil, kemudian sama-sama menikmati hal itu, ada bahkan ada yang sudah pergi dahulu dipanggil yang maha kuasa gitu. Ya namanya namanya pekerjaan tetap ada suka dan duka ya Mas ya. Tapi hitung-hitung ya banyak sukanya, suka anak-anak muda sih soalnya. Senang-senang aja, hura-hura ke sana kemari. Tapi dengan tujuan tertentu, tidak cuma hura-hura toh. Hura-hura tapi menghasilkan gitu. Terus ini Om, kita mau tanya, apa sih kenangan yang paling spesial, yang terindah yang pernah Om alami dalam dunia racing? Yang kemudian membuat itu indah untuk selalu dikenang. Apakah prestasi apa atau kejadian apa yang sampai sekarang tuh paling spesial ini pokoknya. Kalau si Om lupa tahunnya, itu sama siapa, bareng siapa, pembalap siapa, tim siapa. Yang paling spesial. Kalau lupa tahunnya, monggo pada saat sama siapa, event apa atau apa. Ya. Ya maaf Mas Ogi ya, karena pembalap saya itu banyak sekali sampai tidak mampu mengingat saya. Banyak sekali, terus jangkanya juga begitu lama, 40-an tahun lebih mungkin. Nah itu untuk mengingat salah satu itu saya harus konsentrasi benar-benar ini, harus dipras karena kemampuan berpikir saya sudah agak turun. Ya, Mas. Tadi Om cerita sempat ada nangis di Sentul, itu gimana, tahun berapa? Oh, 2001 kalau 2001. tahunnya ingat 2001 di era Shogun pertama kali saya ikut tim Suzuki. Tim Suzuki. Ya. Balapan di final race di Sentul. Waktu itu kan finalis daerah dijadiin satu di Sentul. Nah, kebetulan saya pegang Indiarsa dengan Shogun Kebo ya waktu itu ya. Ya alhamdulillah puji Tuhan. Finish nomor 1 pun jauh. Ya itu paling berkesan itu. Sampai saya menangis, menitikan air mata di temboknya pagar Sentul itu. Nggak berani ke pedok dulu saya. Nangis dulu. Kok bisa saya seperti ini? Teman-teman saya pun heran. Gandul kok iso? Ya nggak tahu saya. Ya mungkin itu keadilan Yang Maha Kuasa. Hari itu saya harus menang. Bicara ini Om, kalau bicara dunia mekanik, Om ini ada nggak sih sosok orang yang memberikan banyak pelajaran sama si Om? Atau memang semuanya otodidak belajar sendiri? Atau ada orang yang pernah berjasa memberikan pelajaran secara teknik, atau memang ini belajar sendiri otodidak ketika pertama kali terjun di dunia motocross? Iya, kalau secara umum saya otodidak. Tapi kan yang namanya teman-teman suka ngumpul kan, banyak cerita, tanya sana tanya sini. Misalnya saya sama Gandos, piye Dos ngene gitu. Ada jawaban yang mungkin saya bisa terima. Terus ada lagi satu lagi namanya Iwan, itu teman dekat saya Iwan, Made Wibowo, orang Bali. Ya, tukar pengalaman, tukar ini pengetahuan gitu. Ya tapi waktu itu memang belum ada apa namanya macam tabloid apa gitu. Kalau dapat buku yang ada sangkut pautnya dengan racing, wah sudah senang sekali rasanya. Oh ternyata saya kemarin salah setelah dicocokkan itu. Seperti itu Mas. Terus gini Om, pertanyaan menarik ini adalah, tadi si Om cerita sama kita ya, bahwa karirnya sebagai mekanik itu paling lama kalau kita simpulkan bersama Haji Rian ya. Tadi bilang 11 tahun. Betul. Sampai harus sering bolak-balik dari Banjarmasin ke dari Jogja. Bintang, ke Jogja, bolak-balik. Ya. Bagaimana Om kemudian itu bisa sampai lama di sana itu gimana ceritanya? Kok bisa lama, bisa betah? Dan bahkan dulu saat saya masih di Tapului, Om Gandul itu sangat identik dengan HRVRT, Haji Rihan
Barisa. Racing Team. Ya, karena saya tidak banyak tuntutan waktu itu. Enggak, terus jual mahal begini begitu enggak. Ya, pokoknya saya dipanggil ke Binuang atau Kalimantan Selatan itu sudah suatu penghormatan yang saya tidak bisa nilai dengan nominal uang. Jadi beliau-beliau yang di sana itu atasan-atasan saya, bos-bos saya itu sayang sama saya. Sehingga bisa bertahan sampai 11 tahun. Dan itu yang karir terlama Om ya, yang mengawal sebuah tim. Iya betul, betul sekali. Iya. Dari usia berapa tuh Haji Riannya? Haji Rehan tuh masih SD, belum kenal road race, bener. Sampai dia iya. terjun di Sampai terjun sendiri. Motobreak Indobreak ya? Motobreak, ya motobreak Indobreak. Tapi dimulai dari motocross dulu. Motocross dulu baru meningkat. Terus akhirnya motocross ditinggalkan, beralih ke road race. Om, ini pertanyaan menarik Om. Kalau misalkan ada netizen yang ingin mengorder mesin porting 2 tak ataupun apa tak, berarti GRM masih menerima Om ya? Masih menerima, sebatas kemampuan saya aja. Oke, nanti kita cantumin nomor handphonenya si Om ya Om ya, nggak apa-apa Om ya? Nggak apa-apa sih ya. Dulu, berarti si Om masih boleh. oke lah pokoknya Om ya? Iya. Oke. Ini masih waras ini Mas. Kalau si Om sendiri bagaimana Om? Ini kita agak apa namanya berpindah ke topik lain. Bagaimana sih Om melihat dunia balap saat ini dibandingkan sama dunia balap di era-era sebelumnya? Apakah sekarang dianggap terlalu teknologi mengurangi kemampuan manusia atau gimana Om? Dari kacamata Om Gandul bagaimana melihat dunia balap saat ini? Karena pasti Om pasti tidak mungkin lah tidak mencermati. Ya sedikit banyak masih mengamati. Kalau zaman saya dulu ya karena teknologi masih belum begitu banyak yang masuk, masih kerjakan dengan manual dan lain-lain. Karena keterbatasan kita waktu itu. Yes, apa adanya. Kalau sekarang kan sudah kayak gitu diuntungkan oleh teknologi, bahkan bisa saya katakan teknologi bisa dibeli. Nah, itu memang kemajuannya seperti itu. Ya lebih tantangannya lebih berat tahun yang era-era aja sekian puluh tahun yang lalu ini. Kalau menurut saya iya. Karena kita tidak dimanjakan sama teknologi. Iya, itu senjatanya cuman kikir itu. Iya. Untuk morting. Sehingga ya kesulitan sekali. Kalau sekarang kan beli jadi PNP aja banyak. Itu. Kalau ada pertanyaan begini, Om, GRM itu sebenarnya lebih fokus ke mesin 2 tak atau 2 tak atau dua-duanya, Om? Mana yang menurut Om itu yang paling spesial, yang secara ini apa secara kemampuan Om sebagai seorang mekanik? Wah, saya lebih senang 2 tak. Saya lebih senang banget. Atau memang dua-duanya keren semua di mata si Om? Paling senang secara pribadi? Kalau secara pribadi paling senang ya 2 tak. 2 tak. Tapi untuk 4 taknya sama aja seneng. Kenapa Om lebih 2 taknya? Apa punya sejarah atau gimana? Ya karena saya lahir dari 2 tak waktu itu kan. Oh, waktu zaman 80-an itu era 2 tak? Oh, era 2 tak. Yang Ibn Ferry tadi Om ya? Iya betul. Itu motor apa Om zaman situ? Zaman era 2 taknya? Kalau saya boleh menyebut merek, ya. Kalau Suzuki ya Suzuki apa namanya itu family Suzuki family ya. Itu family. Bebek. Terus ada TRS, terus GT. Oh, GT ya. Kalau Yamaha-nya RX King ada, RX King sudah ada. DT untuk trailnya, ya udah itu. Jadi memang dulu punya sejarah di awal karir sebagai mekanik mesin 2 tak, jadi pada akhirnya ini Om ya, ada kecintaan tersendiri sama mesin bakar. Betul sekali, ya. Sampai sekarang pun saya suka mesin 2 tak, 2 langkah. Iya. Makanya tadi si Om cerita Om ya, masih banyak teman-teman
yang order porting, dari anak-anak San Mori, dari anak yang suka Iya betul. trek-trekan, anak-anak klub segala macam Om ya. Masih jalan itu Om ya. Masih tetap. Termasuk dari beberapa mekanik yang tidak perlu kita sebutkan namanya juga order mesin ke sini ya. Iya betul. Ada memang banyak ada yang dari mana Sulawesi mana tuh namanya itu ya bikin ke sini terus di sana diklaim bikinan dia ya monggo terserah aja. Saya tidak merasa dirugikan. Om, kalau kita bicara bagaimana si Om menjalani hari tua nih Om, gimana Om pola si Om? Setiap polanya apakah si Om tertib tidurnya lebih jam sekian atau tetap seperti zaman era mekanik begadang untuk mengerjakan atau gimana Om? Persis Ya. itu nggak bisa hilang Mas. Jadi melek malam kadang-kadang sampai pagi. Ya, nggak ngapa-ngapain. Ya paling mainan HP udah. Itu sampai terbawa sampai hari ini. Sampai Nggak bisa tidur gasik Om? Hah? Nggak bisa tidur gasik ya? Tidur cepat? Nggak bisa. Kecuali capek sekali baru. Itu kadang-kadang wah, panas itu melayap keluar. Tengah malam ya, di belakang situ ada angkringan namanya. Itu ngobrol sama teman-teman. Udah gitu aja. Kalau ini Om, silaturahmi dengan teman-teman kita yang orang-orang lama di Yogyakarta nih gimana Om? Terjalin gimana? Apakah sering ketemu, ada grup WA atau ada momen-momen kita kumpul bareng atau gimana Om? Kan Jogja ini kan adalah pusatnya, barometernya mekanik, pembalap, orang-orang dari zaman 80 90-an kan gimana Om? Kalau orang-orang ya seusia saya itu sudah jarang ketemuan gitu sudah jarang. Cuman ngobrol di kami ada grup WA-nya namanya X Rider. Itu komunitasnya anak-anak racing di situ. Ya, jadi jarang ketemu kecuali kalau ya ada berita duka Lelayu itu baru bisa ketemu. Atau ada acara-acara tertentu ya. Dimana kita ketemu di acaranya Si A. Iya betul. Semua, ya. Iya. Om, ini yang terakhir Om, bagaimana saran si Om sama mekanik-mekanik muda yang saat ini? Apa saran si Om terlebih yang berhubungan sama perilaku, etika, bagaimana agar mereka itu bisa menekuni karirnya itu dengan baik Om? Ada saran khusus Om bagi mereka? Karena kan sekarang banyak bermunculan mekanik-mekanik muda dari Yogyakarta ini. Iya. Saran saya untuk mekanik-mekanik muda, kalau memang Anda itu menekuni bidang itu, itu, jalankan dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Karena ini akan membentuk masa depanmu. Gitu. Dan kalau memang suatu saat tidak suka, ya cepat-cepat aja ditinggalkan. Karena ini tidak menjamin masa depan. Tapi yang udah itu harus jangan setengah-setengah Om ya. Jangan setengah-setengah, serius, dan jangan lupa pikirkan setelah kamu tidak jadi masa mekanik. depan, Om, ya? Ya. Harus dipersiapkan ya. Iya, harus dipersiapkan dari sekarang, mumpung masih tinggi benderanya misalnya. Ya, berbisnis lah apa gitu disisihkan. Persiapkan dulu. Sebelum tidak laku. Sebelum tidak berjaya lagi. Sebelum tidak berjaya. Karena kita itu ya disanjung di ini nanti akhirnya pelan-pelan dilupakan. Akhirnya hilang. Eling belum ya? Eling lan waspada. Oke, siap. Ingat dan waspada. Siap ya. Oke. Kita berbalap, video balap. Ini dia tadi obrol santai kita ya. Ini ternyata udah setengah jam lebih kita ngobrol. Banyak sekali. Ya, terima kasih Om Gandul ya atas waktunya. Sama-sama Mas Ogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.